Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Keuangan Agribisnis. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana mengelola keuangan usaha agribisnis secara profesional. Mulai dari dulu hingga hilir. Materi ini sangat penting bagi mahasiswa agribisnis yang akan terjun ke dalam dunia bisnis pertanian yang penuh tantangan. Perkenalkan, saya Insinyur Ahmad Jaironi MM, koordinator mata kuliah ini. Anda dapat menghubungi saya melalui HP 0813 868 30381 atau email ahmad.jaironi@ugc.ac.id. Saya siap mendampingi Anda selama satu semester ini untuk memahami seluk-beluk tentang keuangan agribisnis. Ya, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS, 2 SKS untuk perkuliahan, 1 SKS untuk tugas struktur atau praktikum. Dosen pengampu adalah saya sendiri dan Ibu Dr. Dina Dwi Rayani SP MPP. Pembelajaran akan dilakukan utama adalah secara luring, namun dimungkinkan juga akan dilakukan secara daring ya. Baik, kita lanjutkan. Kita akan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang aktif, seperti ceramah, diskusi, baik diskusi yang interaktif, diskusi kelompok, kemudian studi kasus, latihan soal, dan project based learning, presentasi, serta penugasan lainnya. Saya harap Anda aktif berpartisipasi agar pemahaman semakin mendalam. Mata kuliah ini membahas prinsip, konsep, dan alat analisis keuangan usaha agribisnis dari sisi hulu maupun sisi hilir. Anda akan mempelajari pengelolaan modal, time value of money, capital budgeting, seperti di dalamnya ada NPV, ada IRR, ada net business ratio, payback period. Kemudian juga Anda akan melakukan analisis laporan keuangan, manajemen modal kerja, risk and return, serta perencanaan dan proyeksi keuangan. Tujuannya adalah untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial yang strategis dan berkelanjutan. Kita lanjut tentang mata kuliah yang akan kita ampu ini memiliki capaian, ada 4 capaian, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar manajemen keuangan, mengidentifikasi karakteristik pembiayaan pertanian, serta menganalisis pengaruh lingkungan keuangan makro dan mikro terhadap pengambilan keputusan strategis pada perusahaan agribisnis. Yang kedua, capaian kedua, mahasiswa mampu menerapkan konsep nilai waktu uang, time value of money, dan menyusun serta mengevaluasi analisis kelayakan finansial tentunya ya pada suatu proyek atau kelayakan investasi di bidang agribisnis. Yang ketiga, capaiannya adalah mahasiswa mampu menganalisis kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan agribisnis melalui rasio-rasio keuangan serta mengelola modal kerja dan menentukan sumber pendanaan yang efisien berdasarkan siklus bisnis komoditas tersebut. Capaian yang keempat, mahasiswa mampu memformulasikan strategi pengelolaan risiko keuangan risk and return, merancang portofolio investasi yang optimal, serta menyusun perencanaan dan proyeksi keuangan jangka pendek maupun jangka panjang untuk bisnis yang berkelanjutan.
Nah, untuk pencapaian mata kuliah itu kita akan ada 10 materi yang akan kita bahas selama 1 semester ini, yang meliputi lingkup keuangan, lingkup manajemen keuangan, kemudian manajemen keuangan pertanian, dan pembiayaan perusahaan bisnis, kemudian nilai waktu uang, analisis kelayakan finansial yang nanti akan dilakukan 2 kali pertemuan, kemudian analisis laporan keuangan kita akan mencoba melakukan pertemuan sebanyak 3 kali, kemudian manajemen modal kerja dan sumber pendanaan. Yang berikutnya adalah risk and return, kemudian lingkungan keuangan, berikutnya adalah portofolio investasi dan keuangan. Kita akan coba bertemu dalam 2 kali pertemuan ya. Kemudian perencanaan keuangan. Kita lanjut dari referensi yang akan kita jadikan rujukan, terutama ya referensi utama yang kami gunakan antara lain buku Financial Management karya Kohn dan kawan-kawan, kemudian Financial Management in Agriculture oleh Berry dan Ellinger, serta buku lokal karya Ridwan ya, yang diterbitkan tahun 2026. Ada juga referensi pendukung lainnya. Saya sarankan Anda untuk membaca terlebih dahulu materi-materi yang ada selain dari materi yang akan kami sampaikan. Nah, untuk perlu Anda ketahui bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kuliah ini, Anda diminta untuk bisa mempelajari RPS yang ada ya, nanti kami tunjukkan. Kemudian ada juga video pembelajaran, dan yang paling penting Anda harus sering membuka Google Classroom, karena di situ materi, penugasan dan pengumuman lain-lain akan disampaikan. Baik, kita coba lihat untuk RPS-nya ya. Nah, ini kita bisa lihat RPS-nya. Silakan ya, nanti dokumennya seperti ini Anda lihat ya. Kemudian juga kita nanti ada video pembelajaran ya, yang diupload baik di di Google Classroom maupun di YouTube ya. Kemudian Google Classroom-nya sendiri ya, Anda harus bisa baca setiap kali Anda mau belajar atau setelah belajar. Ya, kita bisa lihat ya Google Classroom-nya. Sebentar. Ya, kita lihat Google Classroom yang nanti akan Anda jadikan acuan. Silakan di sini ya, dibaca di kelas di kelas manajemen keuangan agribisnis ya. Nah, ini ya, nanti ada yang kelas A dan juga ada yang kelas B. Ya, saya pikir demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Kita bisa saksikan selanjutnya video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah ya, kita sudah siap nih mengikuti perkuliahan manajemen keuangan agribisnis. Sudah siap? Baik, kalau begitu saya ingin sapa dulu. Selamat datang di perkuliahan manajemen keuangan agribisnis. Ya. Nah, ini sebetulnya merupakan materi perkuliahan yang sebetulnya sudah Anda lalui berapa minggu, dan mungkin sudah 3 kali pertemuan ya. Nanti sekarang adalah pertemuan yang keempat. Baik. Sebelum itu kita pengen supaya dapat bertahan kelancaran, mari kita sama-sama berdoa. Doa sesuai agama dan masing-masing. Mulai.
Doa selesai. Baik, ya sekali lagi kita masuk ke perkuliahan kita manajemen keuangan agribisnis. Nah pada hari ini ya kita akan membahas tentang analisis kelayakan finansial proyek agribisnis. Sekarang kita akan perkuat teori nilai waktu uang itu dalam rangka melakukan analisis kelayakan finansial. Jadi betul-betul itu harus Anda perhatikan ya. Ya sebetulnya namanya kelayakan agribisnis itu menyangkut ya beberapa aspek yang perlu dilihat. Semua aspek ini harus kita evaluasi, kita kaji untuk menentukan apakah usaha itu layak atau tidak. Namun kita hari ini fokus pada apa? Menganalisis secara finansial. Jadi tentang keuangannya saja, Anda boleh lihat. Intinya ketika kita bicara aspek keuangan, maka evaluasi itu harus bisa menjawab apa? Apakah proyek atau bisnis kita itu menguntungkan atau tidak? Kita kira-kira begitu ya. Paling tidak ada 6 tahapan yang bisa kita lalui. Yang pertama ada menentukan parameter dan asumsi dasar. Ya, yang kedua mengidentifikasi biaya-biaya proyek ya, dan terakhir barulah kita mengambil keputusan berdasarkan analisis finansial itu apakah usaha itu layak atau tidak. Oke ya, mungkin saya pengen tambahkan sedikit yang kapasitas produksi dan teknologi. Kapasitas produksi. Jadi kalau misalnya kita mau membuat perusahaan atau bisnis dengan skala kecil sama skala besar, atau kapasitas produksi kecil atau kapasitas produksi besar, apakah kebutuhan peralatan, sarana prasarananya sama? Pasti beda ya. Yang kedua juga masalah teknologi. Kadang kita bikin perusahaan sama memproduksinya 500 ton ya misalnya, tapi teknologinya mau pakai teknologi modern atau mau teknologi yang sederhana aja ya. Jadi kalau Anda mau bikin perusahaan ya, atau menghitung kelayakan bisnis sebuah perusahaan, sebuah proyek gitu kan, tadi sudah ditetapkan tuh asumsi dasarnya. Nah yang kedua, maka Anda harus melakukan atau menilai atau melihat kebutuhan biaya-biaya. Mungkin orang kalau melihat investasi biasanya cenderung kepada kayak peralatan gitu ya, mesin-mesin ya, saya pikir oke gitu. Jadi ini merupakan biaya yang digunakan untuk membeli atau memenuhi barang-barang modal, sarana prasarana. Yang kedua, biaya operasional atau biaya modal kerja. Artinya sarana prasarana itu tidak akan bisa dijalankan kalau tidak ada biaya operasional. Oleh karena itu biaya operasional ini harus kita lihat seperti apa. Oke, coba kita lihat. Tadi kita lihat dulu ya contoh dari biaya investasi. Ada untuk tanah, untuk gedung, ya tadi sudah dijelaskan ya. Ada kendaraan, ada bangunan kantor, bantuan teknologi, bunga masa konstruksi, produksi percobaan dan sebagainya. Ya kira-kira ini yang kita maksudkan untuk biaya investasi. Kalau untuk biaya modal kerja atau operasional yang dipakai untuk menghasilkan keuntungan atau penjualan, ya tetap itu biaya yang dikeluarkan tidak ada hubungannya dengan volume produksi. Biaya variabel berarti kebalikannya ya. Apa biaya variabel? Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan produksi, volume produksinya ya. Baku, misalnya Anda memproduksi apa nih? Katakanlah saya sih biasanya sebenarnya produksi industri telur asin, telur asin kita produksi. Maka bahan baku utama yang dibutuhkan untuk memproduksi telur asin itu apa? Ya, dia sendiri, gitu ya. Nah, tadi ada tenaga tetap. Ini ada juga tenaga kerja yang langsung. Ini dibiayai atau dibayar sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Sekarang kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu menyusun proyeksi cash flow.
cash flow ini merupakan bagian yang paling penting yang harus kita buat tuh. Proyeknya seperti apa? Oke, coba kita lihat seperti apa. Nah, coba perhatikan. Mana yang disebut dengan arus kas awal? Coba kita lihat. Kita lihat di sini. Ini adalah tahun ke-0. 173.525.000. Ini adalah arus kas awal. Nah, arus kas awal yaitu arus kas di mana kita mengeluarkan biaya untuk sarana prasarana atau untuk pembelian barang modal, dan itu juga belum beroperasi. Kita masuk ke dalam tahun ke-0. Nah, untuk cash flow operasional ada di tahun 1, tahun 2, tahun ketiga. Berikutnya apa? Menghitung kelayakan finansial. Ya. Nah, ini kriterianya ada satu net present value atau NPV. Yang ketiga profitability index atau kita nyebutnya dengan benefit cost ratio. Apa sih nilai waktu uang? Ya, kalau kita lihat kita gambarkan ya memang seperti ini ya. Menurut Anda nilainya atau ada yang belinya mana yang lebih bagus? Sekarang. Ya sekarang dok. Ya kalau sekarang 5 miliar sudah dapat apa tuh? Dapat rumah bagus ya, pokoknya gitu dengan mobilnya dengan orang-orangnya lah. Nah, naiknya berapa tergantung ekspektasi kita, suku bunganya. Ya, mau 12%, 10%, 5%. Kalau deposito misalnya cuma 5%, kemungkinan ya ini tidak sebesar ini. Nah, sebaliknya nih, kalau kita melihat uang 1 miliar 5 tahun yang akan datang, kemudian kita nilai dengan tahun sekarang, dengan waktu sekarang, maka dari 1 miliar akan selama 5 tahun ya akan menjadi atau bisa dinilai sekarang menjadi 567,47 juta ya, kira-kira begitu, hampir setengahnya ya. Ya, coba perhatikan nih, saya yang ini dulu nih, ini yang komponen. Semakin besar bunga yang kita harapkan ya, dan semakin lama waktu yang akan kita tentukan, maka nilai masa depan akan tambah besar. Sekarang kita bahas tentang bagaimana menghitung nilai sekarang. Pakai apa yang disebut dengan present value dengan cara apa? Melakukan contoh. Nah, kalau kita lihat rumusnya, nilai sekarang itu sama dengan nilai yang akan datang dikali 1 dibagi 1 plus suku bunga di pangkat N. N ini apa? Boleh ya, jangka waktu. Oke. Ini ada cash flow. Ya tahu? Cash flow-nya ada tahun 0, 1, 2, 3, bahkan sini sampai dengan 5 ya. Rumusnya adalah panel nilai sekarang sama dengan nilai yang akan datang atau PT ya dikali 1 per 1 plus I itu adalah diskon rate-nya di pangkat N. N itu jangka waktu. Yang ini contoh yang tahun keempat nih. Berarti ini nilai di tahun keempat yang akan datang dikali 1 plus 1 pangkat I-nya berapa tadi? 15% di pangkat 4. Itu yang tahun keempat. Yang tahun kelima ya gitu. 1 nilai sekarang sama dengan nilai yang akan datang di cash flow itu kan nilai yang akan datang gitu ya, sama dengan dikali 1 per 1 plus I-nya 15%, I-nya 5 tahun gitu. Yang terkenal kira-kira gimana hasilnya sini? Ya, diskon faktornya berapa? Di pangkat 0. Ya. Diskusi di kelompoknya ya, jangan diskusi yang tahun yang berbeda. Silakan, tahun diskusikan. Sorry, yang kedua, yang tahun kedua. 0, Berapa? 0, berapa? Coba, masih belum.
cari ininya aja deh, yang dalam kotaknya. 1, yang berarti 1 nih, per 1 plus I-nya berapa? 15% ya. Berarti itu kan kalau dijumlahkan 1,15. Ya kan betul? Ini 1 dibagi 1,15. Pangkat berapa N? 1,15-nya dipangkat dulu. 0,657. Ini yang tahun ketiga nih ya. Oke, yang tahun kedua nih gimana nih? Belum. Ayo. Ya, 1 yang ini nih. Ya. Nah, dibagi. 1 dibagi 1,15 ya. Ini 1,15 kan gitu. Ini adalah 1 ditambah 15%. Ini dipangkat 2. Nah, sama dengan cuma 1 per ini dulu ini berapa? Dibagi berapa ini? Ini dipangkat 2 berapa? 0,756. 0,756 nggak mungkin. Ini dipangkat dulu berapa? 1,32. Nah, baru di sini hasilnya berapa? 0,75 ya. Begitu. Coba kita lihat. Inilah hasil secara keseluruhan. Angka terakhir net present value-nya min 598. Nah, tapi sebelum ke sana, coba kita lihat sekali lagi, jika NPV lebih dari 0, maka layak ya untuk dijalankan. Nanti kita akan lihat di RR-nya seperti apa cara mencarinya. Jika lebih dari tingkat bunga yang diharapkan, maka layak dijalankan. Net P/E ratio jika lebih dari 1 layak dijalankan, dan payback period kurang dari 1 proyek maka layak dijalankan. Ya, coba kita lihat cara menghitung. Coba dibuat nilai sekarangnya kalau diskonnya 12%. Ini tidak mungkin kalau misalnya di sini ya yang NPV-nya layak, kemudian net P/E ratio-nya tidak layak. Itu tidak mungkin. Ya, karena pasti irama jadwal ya. Nah, coba kita lebih clear lagi, lebih jelas. Oke. Setelah kita lihat present value di tahun terakhir seperti ini kira-kira ya. Setelah ini yang tadi yang kita buat sama dengan ini ya, sama itu. Nah, sekarang kita akan menghitung namanya IRR. Apa itu IRR? Ya, internal rate of return. Nah, kita akan melakukan dengan cara interpolasi. Interpolasi itu begini. Coba tentukan dulu rank diskon faktornya di mana NPV sama dengan 0. Kan sama dengan 0 kan antara ini sama ini kan. Nah, bagaimana cara melakukan interpolasinya? Coba kita lihat di sini IRR sama dengan ini suku bunga terendahnya berapa? Yang kita cari tadi 20%. Ditambah 5% dari mana? Dari 20 sampai dengan 5%, 25% dikali 125,074 ini apa namanya range yang ini ya, maksudnya dibagi dengan lebarnya. Nah, sini berapa? 175,331 sama dengan 23,57%. Sebelum kita mengambil keputusan, kita akan melakukan analisis sensitivitas. Apa itu analisis sensitivitas? Jadi kan namanya suatu perusahaan ya, penerimaan dan pengeluarannya pasti tidak apa istilahnya tidak tetap, pasti berubah-ubah, berfluktuasi. Kenapa itu? Ada kemungkinan adanya perubahan harga-harga yang kita beli atau harga jual. Nah, karena ada faktor ini, maka kita perlu melakukan analisis sensitivitas. Ini ada 3 skenario analisis sensitivitas. Coba perhatikan. Yang pertama, bagaimana kalau terjadi kenaikan biaya-biaya? Apakah perusahaan itu layak atau tidak? Nah, atau yang ketiga nih, kita gabungkan 1 dan 2. Penjualannya turun, biaya-biayanya naik. Kira-kira berapa persen itu? Dan pengaruhnya bagaimana? Ini kalau normal, ya ini sesuai kalau normal, NPV 254,857,504. Kalau turunnya 5%, jadi negatif. Berarti apa yang harus kita lakukan? Hati-hati jangan sampai terjadi penurunan penjualan lebih dari 4%.
Nah, ini yang ketiga, kriteria kelayakan yang apa namanya adanya skenario yang ketiga, penjualan turun, biaya produksi naik. Tinggal kita mengambil kesimpulan karena di sini nilainya positif semua, maka usaha akan kita jalankan ya. Jalankan, oke? Kesimpulannya layak ya? Mau dijalankan enggak? Mau dijalankan? Dijalankan. Yang pertama kita diskusi tentang apa? Kelayakan bisnis ya. Jadi kelayakan finansial itu bagian dari kelayakan bisnis. Contohnya apa? Tadi apa namanya? Teknologi dan kapasitas produksi. Yang kedua yang kita tentukan lagi apa? Lamanya proyek. Investasi, namanya biaya operasional ya. Oke, terus ada biaya tetap dan ada biaya. Setelah cash flow kita susun, kita lakukan perhitungan. Sampai di sini, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita bisa akhiri. Masih ada pertanyaan? Sudah cukup. Baik, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bisa memberikan manfaat buat kita semua, terutama dalam menganalisis kelayakan finansial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.